Bab 1763. Dunia ketiga. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Kepercayaan Grey-Z membuatnya sedikit bersalah. Setelah melihat dirinya sendiri untuk pertama kalinya, Grey-Z mungkin telah menemukan karakteristiknya. Pada saat itu, dia pikir dia hebat, superior, dan bahkan hampir membuat kesalahan besar. Grey-Z tidak menghancurkan keluarga Lee, tapi mereka hanya bisa memilih untuk datang ke sini dan datang ke medan perang ini. Lee Gendong tidak berani mengatakan bahwa Grey-Z telah bekerja keras, tetapi pada saat ini, dia bisa mengerti bahwa mungkin ini adalah kesempatan terbaiknya. Oke, jangan tersentuh, kamu tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Grey-Z berkata. Kamu pastinya tahu apa tanggung jawab yang ada di pundakmu sekarang. Iya. Lee Gendong tahu, dia sangat tahu. Diri saat ini bukan hanya untuk keluarga Lee, dan bukan untuk keluarga Syam, tetapi untuk negara. Dia harus membuat penebusan dosa. Membuat penebusan atas kesalahan masa lalu. Saya mengerti, yakinlah, Tuan Z, saya pasti melindungi area penambangan sampai mati. Kata Lee Gendong. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, cepat, berpacu dengan waktu, tidak ingin membuang waktu. Lee Sean tercengang. Dia belum bereaksi, dengan apa yang terjadi. Tuan Z, ini. Dia membuka mulutnya, masih berpikir dalam benaknya, seluk-beluk semuanya, tapi dia tidak bisa mengerti. Dia dengan jelas menindaklanjuti dan mengendalikan situasi keseluruhan di sini, tapi sekarang, kenapa sepertinya dia tiba-tiba menjadi orang luar, dan dia tidak tahu apa-apa. Kapan Grey-Z mengajari Lee Gendong? Apa yang Lee Gendong paham? Dia merasa seperti dia telah jatuh ke dalam kabut. Oke, pergi dan bantu dia. Dia sendirian mungkin tidak dapat melakukan semuanya. Grey-Z melambaikan tangannya, tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia selalu seperti ini dan tidak suka menunjukkan semuanya. Mereka yang mengerti akan mengerti setelah mendengarkannya, dan mereka yang tidak mengerti akan tetap menjadi kepala batu. Tanpa pemahaman itu, Grey-Z jauh lebih malas untuk berbicara. Lee Sean tidak berani repot, dia melengkungkan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Hanya Grey-Z yang dibiarkan duduk di sana sendirian, membuat teh dengan santai. Wow! Tuang air mendidih ke dalam teko, menyeduh aroma teh yang menyegarkan, yang membuat orang merasa segar. Tata letak medan perang Timur Tengah tidak hanya untuk area pertambangan, tetapi untuk pengembangan industri chip berteknologi tinggi Syam, Grey-Z memiliki ide lain. Ke dunia ketiga. Biarkan Syam memiliki pijakan yang kuat di dunia ketiga. Jika Anda dapat memasuki dunia ketiga, Anda akan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk membuat perkembangan Syam lebih baik, dan pada saat yang sama, itu akan semakin meningkatkan status pengusaha Sunrise. Ini adalah hal yang sangat penting. Di masa depan, dia ingin Syam menjadi perusahaan raksasa. Bantu darah Syam memimpin lebih banyak pengusaha Sunrise ke dunia. Langkah ini sangat penting. Adapun buku tinju super, ada 2 halaman tersisa. Grey-Z meminta Butler Zuko dan organisasi pembunuh La Raida untuk mencari mereka dengan sekuat tenaga, tetapi belum ada jawaban. Dia samar-samar merasa bahwa 2 halaman terakhir dari buku tinju semuanya pasti berada di tangan dunia ketiga, kekuatan besar itu. Dia mencarinya, dan Fang Yin sedang mencarinya. Grey-Z meninggalkan hidupnya dan juga memaksa Fang Yin untuk mencarinya. Lagi pula, sejauh menyangkut situasi saat ini, Fang Yin mungkin satu-satunya orang yang tahu paling banyak tentang buku tinju. Prioritas utama adalah memasuki dunia ketiga dan menemukan petunjuk baru, ini yang lebih penting dari apapun. Dan sekarang, biarkan Lee Gendong yang menyelesaikan masalah. Pada saat ini, Lee Gendong memanggil kapten dari semua unit di kamp. Tuan Muda Lee, apa maksudmu dengan ini?
kami tidak mengerti. Kapten tim ketiga mengerutkan kening, tidak mengerti kata-kata Li Gendong. Meninggalkan tempat ini dan mendirikan camp di tempat lain. Bab 1764. Rumah kita. Apa artinya ini? Mereka telah berjuang 2 kemenangan berturut-turut, dan moral mereka tinggi. Bukankah itu justru merusak moral jika mengubah camp sekarang? Ya, Tuan Mudali, kita menghancurkan Panther Mercenary Corps. Di daerah ini, tidak ada yang berani memprovokasi kita. Selama berkembang dengan baik, kita pasti bisa mendominasi di sini. Banyak orang tidak mengerti. Mereka tidak tahu mengapa Li Gendong membuat keputusan seperti itu secara tiba-tiba. Terlalu kecil di sini, kata Li Gendong ringan. Dia melihat sekeliling, mungkinkah kalian puas dengan tempat sekecil ini? Mendengar ini, semua orang terkejut. Meskipun nada Li Gendong tenang, mereka dapat dengan jelas memahami ambisi dalam kata-kata Li Gendong. Tuan Mudali, tolong jelaskan, kata kapten kelima. Oke, aku akan memberitahumu. Li Gendong berjalan ke peta dan mengitari gurun dengan pena. Tulisan tangan merah cerah segera tercetak di mata semua orang. Aku mau tempat ini. Dia berkata dengan keras, sambil terus menggunakan penanya, dia melingkari lingkaran kecil dengan lingkaran besar. Di sini, kita perlu membangun camp kita dengan sekitar 3.000 orang. Skala ini sangat besar. Lingkaran yang dia gambar 10 kali lebih besar dari perkemahan saat ini, bahkan jika itu adalah gurun, mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang ingin melihat wilayah orang lain berkembang. Dan di sini, saya ingin membangun rumah sakit. Tanpa menunggu siapapun untuk berbicara, Li Gendong melanjutkan. Tentara yang terluka harus dirawat tepat waktu. Aku tak bisa mencegah para prajurit dari keluarga Li saya untuk mati di medan perang, tetapi mereka tidak diizinkan untuk mati tanpa perawatan medis. Beberapa yang baru saja akan berbicara. Secara pribadi, tenggorokan mereka menjadi sakit dan hidung juga menjadi sakit dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menatap Li Gendong. Dan juga di sini, Li Gendong melanjutkan menggambar lingkaran. Aku ingin membangun sekolah di tempat ini. Om semuanya merasa kulit kepala kesemutan. Seperti disambar petir. Sekolah. Apakah Li Gendong bercanda? Ini adalah medan perang. Membangun sekolah di medan perang. Dia gila. Saya berharap anak-anak Anda memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan di sini di masa depan. Bahkan meski itu tidak dapat diubah, mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Saya ingin mereka belajar, membaca, dan memahami dunia luar. Bagaimana rasanya menjadi orang yang baik, tidak seperti kita. Li Gendong mengulurkan tangannya dan melihat tangannya sendiri. Berlumuran darah, kejam dalam hidup dan mati. Kapten beberapa tim, matanya memerah. Anak. Yang terpenting bagi mereka adalah keluarga dan anak-anaknya. Mereka benar-benar tidak mau membiarkan anak-anak mereka menjadi tentara bayaran, umpan meriam, dan alat di medan perang, sama seperti mereka ketika mereka dewasa. Li Gendong berkata bahwa keluarga Li ingin menyekolahkan anak-anak ini dan membiarkan mereka pergi. Itu yang terbaik untuk mengubah tempat ini, tetapi mereka tahu itu sulit dan sangat sulit. Tetapi bahkan jika mereka tidak dapat mengubahnya, mereka setidaknya dapat pergi keluar ke dunia yang lebih luas. Bagian ini. Dengan pena Li Gendong, di area yang dilingkari, dia menulis 2 kata dengan penuh semangat. Saya berharap untuk membangunnya menjadi rumah kita. Boom. Kata, rumah kita, meledak hampir seketika. Mereka tidak tahu berapa lama mereka tidak mendengar 2 kata ini, apalagi mengucapkannya. Karena di sini, itu bukan lagi rumah mereka, hanya neraka. Dan sekarang,
kata Li Gendong, ingin membangun tempat itu menjadi rumah mereka.